Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Aulina Rahma dengan NIM 23091116055 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Pada video ini, saya akan mempraktikkan algoritma penjadwalan CPU pada CPU simulator. Pertama, kita dapat mencari CPU simulator pada desktop. Kemudian kita buka. Kita dapat jika sudah, kita dapat ke menu compiler. Lalu di sini kita akan memasukkan program yang akan dijalankan. Sederhana n sama dengan 0, for i sama dengan 0 to 9 sama dengan n plus 1 max n. Kemudian kita dapat ke menu compile dan memilih compile terlebih dahulu. Selanjutnya kita memilih run. Kita dapat mempercepat proses dengan menaikkan kecepatan. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, kita dapat mengklik OK. Lalu kita beralih ke menu OS. Pertama, kita akan mempraktikkan algoritma FCFS, yaitu first come first serve, di mana algoritma ini mengatur proses sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Visualisasi ini dapat menunjukkan antrian proses dan proses mana yang sedang dieksekusi. Setelah satu proses selesai, proses berikutnya dalam antrian akan mulai dieksekusi. Pertama, kita akan memulai proses pertama, yaitu P1. Kita memilih prosesnya 2, kemudian pilih create new process. Selanjutnya, proses kedua kita lanjutkan dengan create new process, dan proses ketiga kita akan melanjutkan juga prosesnya. Jika sudah, kita dapat mengklik start. Kita naikkan kecepatannya. Di sini proses yang lebih dulu didahulukan yaitu P1, dilanjutkan dengan P2, dan yang terakhir yaitu P3. Jika semua proses telah dijalankan, maka kita dapat mengklik Fields, lalu memilih Field Log. Bisa dilihat di sini sesuai dengan penjalanan proses yang didahulukan. Yang didahulukan yaitu P1, dilanjutkan dengan P2, dan yang terakhir P3. Kemudian kita tutup, dan selanjutnya algoritma yang akan saya terapkan yaitu SJF, yaitu Shortest Job First, di mana algoritma ini mengutamakan proses dengan waktu eksekusi terpendek. Visualisasi harus menunjukkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses. Proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Nah, untuk proses pertama, kita akan memilih waktu delay-nya dengan waktu 7 detik. Kita jangan lupa mengganti dengan detik. Lalu kita create new process. Kemudian untuk P2, kita klik ini. Kemudian untuk waktunya kita dapat memilih 5 detik. Create new process. Selanjutnya untuk P3, kita memilih waktu 3 detik. Lalu kita create new process. Jika sudah, kita kembali ke menu S Control, kemudian Start. Jika sudah, proses yang akan dieksekusi pertama yaitu P3, kemudian P2, dilanjutkan dengan P1.
Untuk melihatnya kita dapat mengklik views lagi, kemudian view log. Di sini kita dapat melihat proses yang tadi telah dieksekusi, yang pertama yaitu P3, kemudian P2, dan yang terakhir P1. Kita close. Selanjutnya kita dapat kembali ke compiler. Di sini kita akan mengeksekusi program baru. Sini kita mengetikkan programnya. Untuk program P1 resource 1 elements memasukkan 2. Oke. Kemudian kita dapat mengcompile. Ini karena ada kesalahan, kita compile kembali. Jika sudah, kita dapat memilih slot in memory untuk menyimpan. Kita klik OK. Selanjutnya, masukkan program baru untuk P2. Sini kita menggantikan 1 dengan 2, dan untuk 2 kita gantikan dengan 3. Kemudian kita compile lagi. Lalu kita pilih menu load in memory. Klik OK. Kembali ke compiler. Untuk P3, di sini kita mengganti jadi 3. Sini menjadi 4. Dan compile. Load in memory. Dan yang terakhir yaitu P4. Sini 3 digantikan oleh 4. Dan 4 digantikan oleh 1. Kemudian compile dan pilih load in memory. Lalu OK. Kita kembali ke OS simulator. Di sini kita pilih algoritma round robin. Round robin di sini sendiri itu merupakan algoritma yang akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Di sini kita akan mengganti burst time-nya ke second dengan 3 detik. Kemudian kita pilih P1, kemudian create new process. Selanjutnya P2, lanjutkan P3, dan yang terakhir P4. Jika sudah, kita kembali ke OS control lalu start. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan proses program yang tadi telah dijalankan dengan menampilkan deadlock, di mana deadlock ini didefinisikan sebagai keadaan pada suatu himpunan proses ketika tidak ada proses yang dapat melanjutkan tugasnya dikarenakan setiap proses pada himpunan tersebut saling menunggu proses-proses pada himpunan untuk menghasilkan suatu event. Pada tampilan yang ada di sini terdapat beberapa yang prosesnya dihentikan. Untuk melanjutkan proses tersebut, kita dapat merilis dari salah satu proses yang tadi diberhentikan secara paksa. Kita dapat merilis
Salah satunya, kita dapat menunggu hingga proses tersebut dapat dijalankan kembali. Nah, di sini sudah tertampil bahwa proses sudah terjalankan kembali. Sekian video ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.